Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil proyek C++ tentang sistem perhitungan gaji karyawan. Kami buat menghitung gaji di karyawan berdasarkan jabatan, kehadiran, dan tunjangan. Saya akan coba jelaskan dari awal dulu. Programnya yaitu include IOStream dan include IOANIF. Masih baca IOANIF anjir. IOANIF. Nah, bagian ini program menggunakan library IOStream berfungsi untuk input dan output seperti count dan cin. Cout. Kemudian terdapat library IOMANIF yang digunakan untuk mengatur tampilan output, salah satunya fungsi step yang dipakai dalam program ini. Lalu terdapat perintah using namespace di bagian sini, agar kita tidak perlu menuliskan lagi di depan setiap fungsi standar C++. Baris ini merupakan fungsi utama yang ini sebagai perintah di dalam kurung coroutine yang akan dijalankan semua program ini. Nah, bagian ini pilihan absen, string, jabatan, gaji pokok, double PPN. Di sini program mendeklarasikan beberapa variabel pilihan yang digunakan untuk menyimpan jabatan, variabel yang digunakan untuk menyimpan jumlah kehadiran, variabel jabatan yang digunakan buat gaji pokok, untuk variabel penyimpanan gaji dasar. Sedangkan variabel PPN digunakan untuk menyimpan presentasi buat pajak nantinya. Nah, mungkin buat lanjutannya cukup penjelasan dari saya mengenai bagian programan. Selanjutnya bakal dilanjutin sama Sajida tentang pemilihan jabatan pada pemrogramannya. Baik, lanjut. Halo, saya Sajida Aura Rahma. Di sini saya akan menjelaskan bagian pemilihan jabatan karyawan. Di sini kan ada cout ya, ditunjukkan kepada user mau milih yang mana, yang 1, 2, atau 3. Nah, di sini in masukkan pilihan bagi user. Nah, selanjutnya cout ada absen untuk menanyakan absen karyawan itu berapa. Di sini juga ada diikuti dengan in untuk diisi bagian absen. Lalu di sini ada coding bonus di mana if absen lebih dari 30 atau absen kurang dari 0, maka yang muncul adalah cout yang ini. Maka yang berbaca jumlah absen tidak valid maksimal 30 hari. Itu tuh karena 1 bulan itu 30 hari. Gaji di sini tuh 1 kali setiap 1 bulan gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan kode pemilihan jabatan karyawan. Pada if pilihan pertama yaitu jabatan sebagai direktur. Nah, di sini untuk gaji pokoknya yaitu sebesar 5 juta, untuk PPN-nya yaitu sebesar 0,05 ya, atau 5%. Nah, di sini untuk alasannya jabatan direktur memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding jabatan lainnya, sehingga diberikan gaji pokok yang lebih tinggi. Terus yang else if pilihan kedua, jabatannya yaitu sebagai staff, untuk gaji pokoknya yaitu sebesar 4 juta. Nah, untuk PPN-nya yaitu 0,04 atau 4%.
Terus yang selanjutnya else if pilihan ketiga. Jabatannya yaitu sebagai operator. Gaji pokoknya yaitu sebesar 3 juta. Untuk PPN-nya 0,03 atau 3%. Nah, selanjutnya jika pada bagian checkout ini, bagian ini akan dijalankan perintah. Jika si pengguna memasukkan angka selain 1, 2 atau 3, maka program ini akan menampilkan pesan seperti ini, pilihan jabatan tidak valid. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, di sini saya Hilda Nivia. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian ini ya. Nah, di sini itu ada variabel integer tunjangan bernilai awal 0 dan variabel potongan absen bernilai awalnya juga 0 dan variabel string untuk menyimpan informasi tunjangan. Lalu kita akan mengecek kehadiran absennya. Jika jumlah hadir sama dengan 30 hari, maka tunjangan diisi 1 juta rupiah dan teks tunjangan ditampilkan sebagai 1 juta rupiah juga. Lalu gimana sih kalau misalkan kondisi selain hadirnya penuh? Nah, jika jumlah hadir tidak sama dengan 30 hari, hitung jumlah hari bolos lalu dikalikan dengan Rp100.000 sebagai potongan, karena karyawan yang tidak hadir penuh akan dikenakan potongan gaji. Di sini juga nih ada jumlah hari bolos sama dengan 30 dikurangi jumlah hadir. Misalkan absen kita itu 27 hari. Nah, hari bolos 30 hari dikurangi 27 hari sama dengan 3 hari. Lalu kita menghitung nih potongan absennya, di mana potongan absen sama dengan hari bolos dikali 1 juta. Terus dilanjut, di sini juga ada tunjangan absen. Nah, di sini juga ada tunjangan absen. Karena tidak mendapat tunjangan, maka saya akan tampilkan tanda strip pada laporannya. Lalu kita menghitung pajaknya. Di sini juga ada integer potongan PPN sama dengan gaji pokok dikali PPN. Menghitung jumlah pajak yang harus dipotong dari gaji pokok. Contohnya, kayak gaji pokok kita tuh 5 juta. Nah, PPN-nya itu 5%. Maka si potongan PPN yang 5 juta itu dikalikan ke PPN yang 5%. Nah, lalu kita akan menghitung total gaji yang diterima. Total diterima sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan, lalu dikurangi potongan absen dan dikurangi potongan pajak. Seperti ada yang pada di sini yang saya tunjukkan ya, laporan gaji ditambah jabatan. Lalu kita COT besaran gaji sama dengan ini teh. Oh iya bener deng. Nah, ini akan menampilkan pada outputnya seperti ini nantinya. Oke, baik, kita akan menampilkan ya hasil dari codingan tersebut. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilih jabatan. Yang pertama itu direktur, yang kedua staf, yang ketiga itu operator. Nah, kita masukkan pilihan dulu nih. Kita mau yang mana? Misalkan kita tuh sebagai karyawan direktur ya. Jadi kita ketikkan angka 1, lalu kita klik enter, dan absennya itu kita masukkan 30 hari. Enter juga. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Laporan gaji direktur, besaran gajinya itu sebesar 5 juta. Absennya 30 hari dan PPN-nya 5%. Tunjangan kehadirannya itu 1 juta, potongan absennya 0%, potongan PPN-nya 250.000. Maka jumlah yang diterima sebesar 5.750.000.
kita ulang lagi, misalkan seperti ini. Misalkan kita sebagai staf ya, kita ketikkan angka 2, lalu absennya tidak penuh nih, kita nggak sampai 30 hari, misalkan 25 hari lah, maka akan menampilkan seperti ini. Akan otomatis ya kepotong besaran gajinya 4 juta, lalu absennya 25 hari, PPN-nya 4%, dan tunjangan kehadirannya otomatis nggak dapat. Soalnya kan dalam absennya itu kita ada bolos, hari bolosnya ya. Jadi potongan absennya itu sebesar 500.000, karena kalau misalkan kita bolos saja 1 hari kena potongan gaji 100.000 ya. Nah, terus potongan PPN-nya 160.000, maka jumlah yang diterima itu sebesar 3.340.000. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.